Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Ahmad Jelian. Di video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara mengatasi koloni kelulut jenis Itama yang berperang. Oke teman-teman, terima kasih telah hadir di sini. Saya ucapkan selamat datang bagi teman-teman yang baru hadir, dan jangan lupa di subscribe ya. Semoga teman-teman diberikan kesehatan dan selalu diberikan kemudahan dalam segala usahanya. Sukses dalam budidaya kelulutnya. Amin. Oke, hari ini kita akan bahas bagaimana cara mengatasi koloni Itama yang berkelahi atau berperang ya. Sebelumnya saya ingin jelaskan dulu apa saja penyebab terjadinya perang antar koloni kelulut ya. Yang pertama biasanya karena faktor letak antar koloni yang terlalu dekat. Khususnya jenis Itama ini teman-teman. Nah, Itama ini dia tidak terlalu suka jika berdekatan dengan koloni lain ataupun sesama jenis Itama juga. Nah, di sini saya anjurkan kepada teman-teman untuk meletakkan antar koloni minimal 3 meter ya, paling dekat 3 meter. Kalau di sini di peternakan saya itu 4 meter ya. Ada juga yang 3 meter. 4 meter kali 5 meter. Nah, gitu. Yang kedua, peletakan koloni jangan meletakkan antar koloni yang satu dengan yang lainnya. Itu corongnya jangan berhadapan ya. Jadi jangan berhadapan. Kalau satu arah, misalnya ke sana, sama-sama ke sana, itu tidak masalah. Kalau dia berhadapan begini, itu biasanya akan memicu terjadinya perang antar koloni. Penyebab lain adalah ketika kita mengambil koloni dari alam, lalu kita pindahkan, kita letakkan di dalam kawasan yang baru yang sudah ada koloni lamanya, koloni kelulut Itamanya. Lalu kita letakkan di dekat koloni yang lama, biasanya itu bisa menyebabkan terjadi perang juga antar koloni baru dengan yang lama. Makanya diletakkan minimal jaraknya itu 3 meter ya, supaya tidak terjadi perang. Ada tips yang mungkin teman-teman bisa coba ketika mendapatkan koloni baru dari alam, yaitu lubang masuk ketika sampai di lokasi pada siang hari itu jangan langsung dibuka. Jadi kita tunggu sampai malam hari, baru lubang masuk itu kita buka atau kita tutup lagi. Kalau dia dipasang kawat, kita buka saja kawatnya, lalu kita tutup lagi dengan daun kering atau propolis lubang masuknya itu supaya tidak dimasuki oleh binatang. Biarkan koloni kelulutnya membuat lubang sendiri atau membuka sendiri lubang keluar mereka. Nah, jadi mereka keluar secara perlahan-lahan, jadi tidak berhambur ketika kita, beda dengan ketika kita buka lubang masuknya di saat siang hari. Ketika koloninya baru sampai di lokasi baru, langsung kita buka, itu biasanya koloni dalam log itu biasanya akan berhambur keluar. Itu juga bisa menyebabkan koloni yang berhambur itu tadi bisa masuk ke koloni lain. Nah, terjadilah perang. Nah, sayang kalau koloni kelulut kita meninggal dunia. Mati karena terjadinya kesalahan teknis yang kita lakukan. Ini sebenarnya teknis saja, tetapi salah sedikit bisa berbahaya ya teman-teman untuk koloni-koloni kita. Jadi itu tips yang bisa saya sampaikan untuk ketika kita mendapatkan koloni baru. Penyebab terjadinya perang yaitu ketika kita memindahkan koloni yang sudah ada. Misalnya ini kita sudah 2 ya berdekatan, kita merasa terlalu dekat, lalu kita pindahkan ke tempat lain yang jaraknya masih terlalu dekat ya, misalnya 10 meter, 20 meter, sampai 50 meter. Nah, koloni yang kita pindah itu tadi yang ada di sini itu bisa kembali lagi ke tempat awalnya karena kotaknya kita letak atau kita pindahkan terlalu dekat. Nah, ketika dia merasa kotaknya di sini tidak ada, dia akan menyerang koloni yang ada di dekatnya. Ini bisa menjadi penyebab terjadinya perang antar koloni kelulut kita. Jadi ini rawan juga ya teman-teman. Jadi kalau kita ingin pindahkan koloni ini, ada caranya. Caranya yaitu kita geser sedikit-sedikit. Misalnya satu hari ini kita geser berapa senti, 10 cm, 50 cm. Nah, beberapa hari kemudian kita geser lagi gitu. Nah, cara seperti itu lebih aman ketika kita menjauhkan koloni yang sudah terlanjur dekat ya. Kalau kita langsung jauhkan misalnya 5 meter, 10 meter, nah
itu bisa menyebabkan koloni yang di sebelahnya itu bisa diserang oleh koloni yang kita pindah tadi. Itu ya teman-teman pengalaman saya. Nah, bagaimana ketika sudah terlanjur terjadi perang antar koloni, antar dua koloni misalnya, sudah terjadi perang, apa yang kita lakukan? Nah, kalau menurut pengalaman saya teman-teman, yang pernah saya lakukan yaitu dengan cara memberikan sedikit asap, lalu memberikan sekat antar dua koloni yang berperang tadi. Misalkan koloni yang ini dengan koloni yang ada di sebelah sana ya, sebelah sana itu terjadi perang, jadi kita beri sekat di antar keduanya. Nah, sekatnya itu bisa berupa daun-daunan atau tanaman yang kita letakkan di antara keduanya. Kalau saya dulu teman-teman, saya taruh potongan kayu ya, potongan kayu yang masih ada daunnya, itu saya tancapkan di antara dua koloni tersebut. Nah, biasanya dalam 2-3 hari itu mereka sudah reda ya, tidak terjadi perang lagi. Nah, setelah reda itu tanaman bisa kita lepaskan atau kita biarkan saja di situ. Nah, itu teman-teman ya, sedikit pengalaman yang dapat saya bagikan kepada teman-teman, khususnya untuk kelulut jenis Itama. Kalau untuk jenis lain misalnya Itama dengan Fusco, memang sebaiknya tidak diletakkan terlalu berdekatan ya. Kalau saya letakkan Fusco dan Itama di tempat yang berbeda. Kalau Itama tempatnya di belakang sini, kalau Fusco di bagian depan. Nah, dan untuk Lepisep di sana teman-teman, 15 kilo dari sini ya, ada tempatnya khusus Lepisep, jadi tidak bercampur dengan Itama supaya lebih aman ya teman-teman, karena kita ingin kelangsungan hidup kelulut kita itu bisa bertahan lama gitu ya. Oke, segitu aja informasi dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak, dan jika ada hal-hal yang kurang jelas atau kurang tepat silahkan di komentar saja. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.